Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi belum sepenuhnya hadir ketika bunyi notifikasi ponsel lebih dulu memecah sunyi. Layarnya menyala menampilkan pesan demi pesan dari berbagai grup. Namanya berbeda, anggotanya banyak, tetapi isinya nyaris selalu sama. Ada yang mengatakan rapel sudah masuk, ada yang menyebut masih tertahan, ada tangkapan layar saldo yang beredar tanpa nama bank, tanpa tanggal, tanpa penjelasan. Lalu muncul kalimat singkat yang selalu mengusik perasaan, katanya hari ini. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya besar, bukan karena mimpi menjadi kaya mendadak, bukan pula karena mengejar angka tertentu. Yang membuat dada terasa sesak justru satu hal yang semakin langka seiring waktu, kepastian. Bagi para pensiunan, menunggu bukan pengalaman baru. Sejak masih aktif mengabdi, hidup diisi oleh penantian yang panjang. Menunggu SK, menunggu mutasi, menunggu kenaikan pangkat, menunggu masa pensiun tiba. Dan ketika masa itu akhirnya datang, ketika seragam dilipat dan disimpan rapi, ternyata kata menunggu belum benar-benar pergi. Ia hanya berganti wajah. Kini yang ditunggu bukan lagi jabatan atau promosi, melainkan hak, rapel selisih manfaat janji negara yang perlahan terasa menggantung. Yang melelahkan bukan lamanya waktu, tetapi ketidakjelasan. Hari ini kabar beredar, besok dibantah, pagi disebut cair, sore disebut tertunda, lusa muncul versi baru, sumber baru, tetapi tetap tanpa pegangan yang pasti. Akhirnya banyak yang memilih diam. Ada yang berhenti berharap tinggi, bukan karena tidak butuh, melainkan karena lelah kecewa. Ada yang terus menatap layar ponsel, takut ketinggalan kabar. Ada pula yang diam-diam bertanya dalam hati, apakah hak ini sungguh akan datang atau hanya akan terus menjadi cerita yang berulang dari tahun ke tahun. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk antara pasrah dan berharap, antara percaya dan ragu. Penantian ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal pengakuan, soal apakah pengabdian puluhan tahun benar-benar dihitung atau perlahan dilupakan. Namun hari ini kita berhenti sejenak. Kita hentikan kabar simpang siur. Kita berhenti menggenggam kata-katanya, karena untuk pertama kalinya setelah penantian panjang, negara akhirnya berbicara secara resmi, bukan lewat pesan berantai, bukan lewat rumor, melainkan lewat keputusan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dari sinilah cerita itu mulai berubah. Kabar ini datang bukan sebagai bisikan, melainkan sebagai pernyataan resmi. Negara memastikan bahwa dana rapel pensiun benar-benar dicairkan, bukan rencana, bukan wacana, dan bukan janji yang diucapkan di momen tertentu. Ini adalah keputusan yang tercatat, disahkan, dan berjalan dalam mekanisme hukum serta administrasi yang jelas. Bagi banyak pensiunan, kabar ini terasa menenangkan. Bukan semata karena dana akan masuk ke rekening. Ada rasa lain yang menyertainya. Rasa bahwa keberadaan mereka masih diakui, bahwa negara tidak menutup mata, bahwa pengabdian tidak berhenti nilainya hanya karena masa dinas telah selesai. Dana rapel ini bukan hasil obrolan grup, bukan pula buah dari tangkapan layar anonim. Prosesnya panjang dan resmi. Ia melalui verifikasi data, pengesahan anggaran, dan koordinasi lintas lembaga. Jutaan data diperiksa, disesuaikan, dan dipastikan agar hak sampai kepada penerima yang benar. Ini bukan uang tambahan tanpa dasar. Ini adalah koreksi. Pengakuan bahwa ada selisih hak yang seharusnya diterima lebih awal. Pengakuan bahwa pensiunan ASN, TNI, dan Polri tetap menjadi bagian dari sistem negara, tetap dihitung dan tetap dihargai. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, ketika harga kebutuhan pokok sulit diprediksi dan biaya kesehatan semakin berat, keputusan ini datang seperti ruang bernapas, bukan karena nominalnya saja, tetapi karena rasa aman yang mengikutinya. Bagi pensiunan, ketenangan batin seringkali jauh lebih berharga daripada angka di layar. Cakupan penerima pun ditegaskan luas, tidak hanya pensiunan aktif, tetapi juga janda, duda, serta anak yatim piatu yang tercatat sebagai ahli waris. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dipinggirkan dari golongan terendah hingga tertinggi. Semuanya dihitung berdasarkan aturan yang sama. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada diskriminasi. Yang ada hanyalah perhitungan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku secara nasional. Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul prasangka yang tidak perlu di antara sesama penerima. Namun, satu hal juga perlu disadari sejak awal. Nominal yang diterima setiap orang bisa berbeda. Perbedaan itu bukan kesalahan sistem, bukan permainan angka. Ia dipengaruhi oleh banyak faktor, gaji pokok terakhir, masa kerja, golongan, jumlah bulan keterlambatan, hingga penyesuaian tunjangan keluarga. Semua dihitung secara rinci. Yang terpenting, hak itu ada, hak itu diakui, dan hak itu sedang berjalan menuju tangan yang berhak.
Salah satu kabar paling melegakan dari kebijakan ini adalah cara pencairannya. Pemerintah memahami bahwa mayoritas penerima adalah lansia. Karena itu, sistem dirancang agar tidak membebani. Tidak perlu antre panjang, tidak perlu bolak-balik kantor, tidak perlu map tebal berisi fotokopi. Dana rapel ditransfer langsung ke rekening pensiun yang masih aktif. Tidak ada pengajuan ulang, tidak ada biaya, tidak ada potongan. Penerima cukup mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau mobile banking. Kesederhanaan ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi soal empati. Namun ada satu tahap penting yang tidak boleh diabaikan. Autentikasi dan verifikasi data. Proses ini wajib bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi. Jika ada data yang belum lengkap atau perlu penyesuaian, pencairan bisa tertunda sementara. Hak tidak hilang. Ia hanya menunggu proses diselesaikan. Pendampingan keluarga sangat dianjurkan, terutama bagi pensiunan lanjut usia. Anak atau kerabat dekat dapat membantu memastikan tidak ada informasi yang terlewat, tidak ada langkah yang salah. Di tengah situasi seperti ini, kewaspadaan tetap harus dijaga. Setiap kali ada pencairan dana besar, selalu muncul pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan, mengaku petugas, mengirim pesan palsu, atau menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu. Perlu ditegaskan berulang kali, tidak ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau data rahasia. Tidak ada konfirmasi melalui telepon atau pesan pribadi. Semua proses berjalan otomatis melalui sistem resmi. Jika ada yang meminta data sensitif, itu sudah pasti bukan bagian dari mekanisme negara. Perbedaan waktu pencairan juga perlu disikapi dengan tenang. Dalam skala jutaan penerima, proses dilakukan bertahap. Ada yang menerima lebih dulu, ada yang menyusul. Ini bukan tanda perbedaan hak, melainkan perbedaan kesiapan data. Yang perlu diyakini adalah sistem sedang bekerja, perlahan, hati-hati, dan terukur. Dalam proses sebesar ini, kehati-hatian bukan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. Tanggal 5 Februari 2026 menjadi penanda dimulainya fase pembayaran rapel dan penyesuaian manfaat pensiun secara resmi, bukan sekadar tanggal di kalender, tetapi awal dari kepastian yang selama ini ditunggu. Ketika dana rapel akhirnya masuk ke rekening, cerita tidak serta-merta selesai, justru di titik inilah kebijaksanaan menjadi sangat penting. Setelah bertahun-tahun hidup dalam mode bertahan, rasa lega bisa bercampur dengan keinginan untuk menuntaskan semua penundaan sekaligus. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil pengabdian, namun usia dan kondisi menghadirkan prioritas yang berbeda. Kesehatan layak ditempatkan di urutan pertama. Pemeriksaan yang tertunda, obat yang selama ini dikurangi, perawatan yang dianggap bisa menunggu, semua itu pantas mendapat perhatian. Dana ini juga sebaiknya dilihat sebagai penyangga. Penyangga di tengah ketidakpastian ekonomi. Cadangan yang memberi rasa aman, bukan rasa berlebihan, tetapi rasa cukup. Bagi banyak pensiunan, ketenangan justru lahir dari kesiapan menghadapi hari esok. Keluarga kembali memegang peran penting. Pendampingan bukan berarti mengambil alih, melainkan memastikan orang tua tidak salah informasi, tidak terjebak penipuan, dan tidak terbebani proses yang seharusnya sederhana. Hal-hal kecil seperti pembaruan data rekening atau status ahli waris sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Ingat, rapel bukan hadiah dan bukan bonus. Ia adalah hak yang tertunda. Karena itu, penggunaannya pun sebaiknya berangkat dari kebutuhan nyata, bukan dorongan sesaat. Negara sendiri menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari penyesuaian yang berkelanjutan dalam sistem pensiun nasional. Bagi pensiunan, kebijakan ini membawa satu pesan yang selama ini dinanti, pengabdian tidak diabaikan, dan bagi generasi yang masih aktif bekerja, ini menjadi pengingat bahwa apa yang dilakukan hari ini akan dicatat. Pada akhirnya, setiap kebijakan negara diuji bukan di ruang rapat, tetapi di meja makan rumah-rumah sederhana. Di sanalah keputusan berubah menjadi nasi, obat, listrik, dan biaya hidup. Di sanalah ketenangan atau kegelisahan ditentukan. Dana rapel ini mungkin tidak mengubah segalanya, tetapi ia cukup untuk satu hal yang sangat berharga, memberi kepastian. Dan di usia senja, kepastian adalah bentuk kesejahteraan yang paling nyata. Semoga hak yang diterima membawa manfaat. Semoga ketenangan yang hadir hari ini bertahan esok dan seterusnya. Dan semoga pengabdian yang telah diberikan selalu dihargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.